Welcome to Suara Hair Channel. Bahkan saya semacam kampanye ya untuk membentuk satu masyarakat komunikasi yang saling berbagi sertifikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ahyar M. Permana di Suara Hair, dan kita ada di ruang tamu tempat saya berbincang dengan tamu-tamu saya tentang aktivitas mereka, tentang pemikiran mereka atau hal-hal yang menarik pada diri mereka. Dan kali ini spesial karena saya pakai pakaian begini, ini edisi khusus menyambut Hari Santri. Dan tamu saya istimewa, Kiai Budi Harjono. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya agak-agak kaget Kiai Budi bersedia datang karena wangel banget mengatur supaya bisa diulang. Atur nuhun ya. Ya, sudah dua kali ini saya kesini. Oh iya, sudah 2 kali dulu banget. Dan untuk ruang tamu ini yang pertama, mudah-mudahan barokah ya. Amin. Ini ya, dalam rangka Hari Santri, apa sih yang mesti kita lihat, kita pertimbangkan, kita pikirkan terkait dengan memaknai Hari Santri? Ya, tentu menyangkut apa ya, Gus? Peringatan Ya. itu kan syaratnya harus menghidupkan hati. Tetesannya mengenang. Oke, berat. Kalau akal merenung, Ya. tapi kalau hati mengenang. Ya. Ya, tentu menyangkut kenangan ini menyangkut historis, ya. Ya. Di mana santri dalam kaitan kebangsaan kita itu sangat-sangat tidak bisa dilupakan. Ya. Menyangkut sejarah panjang. Ya. Karena santri itu sebuah pola pendidikan yang diteliti oleh Dr. Paulus Majid. Ya. Itu pendidikan asli Indonesia. Asli Indonesia. Ya. Kalau dulu disebut santri, maka era asimilatif. Ya. Saya sebut asimilatif karena Islam berkembang di Nusantara ini, ini perjodohan nilai Islam dengan kearifan lokal menjadi pelaminan peradaban. Ini asik nih, masuk ke banyak hal yang mudah-mudahan akan bisa kita lakukan. Ya, jadi sering ini kiai, betul-betul kiai karena pengasuh pesantren Al-Islah Mendaseh Tembalang Kota Semarang. Beliau juga penggerak tari sufi Nusantara. Kalau tari sufi nanti kita akan bahas di belakang. Kiai Budi sebagai seorang kiai tapi sering banget mengampanyekan yo kiai, yo santri. Pripun itu? Ya, tentu ini berkaitan dengan pola sosiologi ya. Jadi disebut kiai kalau dia itu mengajar di suatu wilayah, bahkan pesantren rata-rata memakai pola nama bukan lembaganya, tapi wilayahnya. Misal, Lirboyo, Ploso, Tebuireng, padahal namanya bukan nama tempat itu. Bisa Al-Asyari, bisa Tranggen, Bareng, Kajen. Itu artinya bahwa pesantren begitu terlibat di dalam kegiatan dinamika masyarakat lokal. Dan itulah yang unik. Adapun kalau disebut santri berkaitan dengan mereka yang ta'alun, mereka yang ngaji. Tetapi kiai-kiai yang ada itu juga bisa menjadi santri atas kiai seniornya yang ada. Jadi di Indonesia ini begitu unik ya, bisa disebut santri saat tertentu, bisa disebut kiai pada saat yang lain. Nah, jadi meskipun kiai tetap santri forever. Bahkan lebih luas ya, apa yang disebut orang-orang Islam, kalau klasifikasi itu portugis ya, dan agama macam itu tidak benar. Tidak benar semuanya kalau dalam wilayah musliman mereka, wilayah taparannya apa dia santri.
Itu dinamika terakhir seperti itu, supaya dikotomi dari report di situ tidak berlaku. Orang abangan, orang Santri kabeh. Iya. Menarik ini soal santri. Bagaimana santri sekarang? Ini kan santri yang gaya tok ini. Bagaimana santri sekarang mesti mengaktualisasikan? Ya, tentu tergantung sejauh mana mereka merespon historis tadi. Di mana santri itu tidak boleh lepas dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Sehingga Gus Dur menyebut bahwa pesantren itu subkultur, di mana ada kiainya, ada masyarakat santrinya, dan di situ sebagai miniatur kalau disebut. Dan miniatur ini nanti tidak akan aneh ketika dia pulang ke masyarakat kita. Dan di sana santri mengambil peranan yang sama. Santri tidak boleh lepas dari dinamika masyarakat. Iya. Ini bocoran. Beberapa hari belakangan, beberapa bulan belakangan, Kiai Budi itu rajin live Facebook. Lah ngopo Kiai ndak? Live Facebookan. Apa ini? Ya, menyangkut dakwah ya. Itu kan pendekatannya metode. Ya. Di mana dakwah itu bukan hanya satu cara saja, tetapi multi cara, multimedia. Dan di sana karena ini media komunikasi sekarang yang berkembang, maka media ini kita manfaatkan untuk dalam tanda kutip menyampaikan pesan melalui Facebook, melalui Instagram, YouTube, Twitter. Terakhir itu. Main sampean loh. Tapi sekali main YouTube, suara rakyat kalah. Mudah-mudahan untuk baru kayak gini. Jadi, ya ini subscribernya. Iya. Bahkan saya semacam kampanye ya untuk membentuk satu masyarakat komunikasi yang saling berbagi subscriber. Sehingga sodako satu lagi. Media ini sangat fungsional ya, untuk mewartakan kebaikan itu. Bagaimana Kiai Budi melihat pergerakan santri hari ini di media sosial? Kami kira semula ya agak begitu dipandang sebelah mata. Tetapi karena masifnya efek yang cenderung ada yang negatif sampai mengaruhi disintegrasi umat, kemudian bangsa. Maka ya sekarang santri malah oleh fatwa. Apa ini? Jihad medsos. Ini penting ya, artinya para santri, semua umat Islam ini harus mewartakan apa saja, everything, kebaikan. Iya, kebaikan melalui keluarga, melalui budaya, seni, kemudian apalagi kuliner. Dan semuanya ini perlu digelontorkan ke media supaya dipenuhi oleh siji fungsi yang kedua keindahan. Ini yang menyangkut fatwa MUI. Mudah-mudahan suara dia itu bagian dari jihad medsos. Iya, jihad medsos ini. Dan nanti kalau ini dilakukan oleh setiap anak-anak bangsa, maka guru-guru yang saya sebut menguasai sekarang ini bisa larut di dalam kebaikan. Jadi saat ini ketika medsos itu disebut-sebut orang sebagai tempat hoax, disebut sebagai tempat hal-hal yang tidak baik, mestinya dilawan dengan hadiri dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah pendekar. Karena pendekar tidak melawan dengan kata, tapi kata bisa dibantah dengan kelakuan yang baik. Ini tingkat tinggi. Aku main gaya ini. Kalau tenggelam di dalam dialektika seperti itu, lahirlah panas juga dengan kata-kata argumen. Argumen yang bisa saja menurut kelompok masing-masing, menurut primordial mereka. Tapi kalau dibantah dengan tindakan, dengan karya, dengan apa, ini tenggelam ini kata-kata.
Banyak orang yang menganggap agama Islam, karena ini saya nggak punya jumlah ya, tidak bisa menunjukkan wajah rahmatan lil alamin. Karena ternyata banyak wacana-wacana keras di media sosial. Apa yang mesti dilakukan santri supaya hal ini tertepis, supaya Islam rahmatan lil alamin itu hadir? Tentu kita mengaku historis juga bahwa Islam hadir di negeri ini dengan cara persuasi, asimilatif, di mana Islam Nusantara itu disebut Nusantara bukan mazhab, tetapi sebuah pola dakwah di mana masuknya Islam itu melalui pintu budaya. Dan di sana ada semacam perjodohan tadi yang saya sebut Renir, Tanduri, Rosuliler, Tak Ijo, Tak Sendok, teman dan peradaban, pelaminan peradaban inilah yang kita miliki. Sehingga anak-anak sekarang harus meneruskan ini polanya. Sehingga dalam dakwahnya itu tidak mengatur pola dalam sudut pandang Islam yang hanya parsial. Islam memaknai jihad hanya semacam perang. Padahal kita dalam situasi damai. Kita dalam situasi merdeka. Bagaimana jihad dalam situasi damai? Tentu dialihkan untuk jahada yujahidu, jihad itu sungguh-sungguh di dalam berkarya, di dalam tindak untuk melayani masyarakat. Ya tidak aneh kalau medsos disebut jihad medsos. Anak-anak milenial harus memanfaatkan ini sangat sungguh-sungguh. Betapa canggihnya ini alat, betapa indahnya kalau dipakai untuk mewartakan karya, baik itu ya sastra atau apalah, mereka lebih tahu tentang pernek-pernek medsos. Belum mulai dengan ini. Anda masih di ruang tamu di Suara Rakyat dengan tamu spesial saya, Kiai Amin Maulana Budi Harjono Al-Jawi. Komplit. Ini spesial di Hari Santri bersama dengan tamu spesial saya, keren, angel ngitung jadwalnya supaya bisa mampir ke ruang tamu. Terima kasih Kiai Budi. Ya. Belakangan Kiai Budi sibuk keliling kemana-mana. Iya. Dalam rangka apa? Itu berkaitan ya, satu memang sudah kebiasaan. Ya. Kan saya tidak pernah mandek ya. Ya. Ini ikut jadwalnya angel. Menari-nari secara sosial. Oh iya. Oke. Yang saya urusi satu di bidang ya parisuti. Yeah. Karena pertama filosofi bangsa kita itu kan nongkrong mandiri. Yeah. Jadi untuk penekanan ini masyarakat kita jangan terlalu cemas menghadapi pandemi COVID-19. Yeah. Karena ini nanti akan punya rotasi, akan berputar. Jika Anda mendapatkan manfaat dari perbincangan ngalor ngidul saya dan Kiai Amin Maulana Budi Harjono Al-Jawi, Kiai Budi, silakan share sehingga manfaat itu tersebar lebih luas lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen atas ruang tamu ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan energi bagi saya untuk menghadirkan tamu-tamu yang lebih keren dari Kiai Budi. Lebih keren. Oke, terima kasih. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Matur nuwun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ARM Permana. Yuk berbagi cahaya.